Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami proposal bisnis mengenai banana roll spice dengan tema classic and retro sweet fruits. Sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Hajar Masud Prawiradana dengan NPM 21201031117. Kemudian ada saya sendiri sebagai moderator Muhammad Hafiz Adam dengan NPM 21201031116. Kemudian ada Muhammad Fadil Rahman dengan NPM 21401031134. Kemudian ada Salwa Habibah dengan NPM 21401031150. Kemudian ada Dewi Farandita Cahya Kesuma dengan NPM 21401031133. Kemudian ada yang terakhir Diva Armita Dewi dengan NPM 214010315. Kemudian kita masuk ke latar belakang dari produk Banana Roll Space. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang di dunia. Pisang yang menjadi bahan baku utamanya tersedia secara melimpah dengan harga yang murah. Di samping itu, pisang juga memiliki cita rasa yang enak dan cara pengolahan pisang yang terbilang mudah. Perkembangan industri makanan dan minuman yang cepat dan permintaan terhadap makanan yang unik semakin tinggi. Dalam menanggapi perkembangan tersebut, kami mengenalkan Banana Roll Spice, yaitu sebuah produk makanan yang menjadi alternatif sehat dan lezat bagi konsumen. Serta untuk menjawab tantangan industri dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah didapatkan dengan membuat produk yang unik dan inovatif. Kelompok kami memadukan antara rasa manis alami dari pisang dan coklat dengan rasa dan aroma yang khas dari rempah-rempah yang dibalut dengan tortilla. Hal ini sebagai sebuah nilai pembeda produk kami dengan produk pisang yang lain. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah strategi bersaing dengan metode inovasi rasa yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai value proposition, merupakan alasan mengapa ada konsumen yang beralih dari perusahaan satu ke lainnya, yang mana hal itu bisa terjadi karena produk atau jasa yang ada bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dan memiliki keunggulan tersendiri. Nah, dari produk Banana Roll Spice, ada elemen-elemen yang untuk memenuhi value proposition. Yang pertama yaitu newness atau memberikan pengalaman baru, yang mana rasa rempah yang ditawarkan yaitu sebelumnya belum ada dan dapat memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Yang kedua yaitu performance, yaitu bahan baku utama yang memiliki kualitas baik seperti pisang jenis tanduk dan glaze coklat premium, yang mana hal ini uh, merupakan performance yang ada pada Banana Roll Spice. Yang ketiga yaitu desain, menggunakan packaging paper box yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu brand, yang mana merek Banana Roll Spice tercantum di permukaan kemasan sebagai branding dari produk kami, agar para pelanggan dapat mengetahui produk kami. Yang kelima yaitu price atau harga. Produk kami menjual dengan harga yang terjangkau, yang mana produk kami dijual dengan harga 10.000. Kemudian untuk accessibility, kami memiliki dua metode penjualan, yaitu penjualan langsung dan penjualan antar. Nah, yang selanjutnya yaitu STP Banana Roll Spice atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. Yang pertama yaitu segmenting, yang mana bahan utama pisang yang melimpah dan digemari banyak kalangan, sehingga produk ini bisa dinikmati semua kalangan. Nah, dari Banana Roll Spice sendiri, segmenting dibagi menjadi 3 poin, yaitu geografis, kemudian demografis, dan psikologis. Yang mana geografis, yaitu kami membagi target pasar berdasarkan letak geografis, yaitu bisnis ini memasarkan produknya di Kota Magelang, utamanya di sekitar kampus, serta dalam penentuan harganya didasarkan pada pendapatan per kapita masyarakat di Kota Magelang. Untuk demografis,
produk kami bisa dinikmati berdasarkan usia, jenis kelamin, berdasarkan pendapatan konsumen. Berdasarkan usia bisa dinikmati dari usia anak-anak sampai dewasa, jenis kelamin bisa dinikmati oleh semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk pendapatan, produk kami bisa dinikmati untuk konsumen yang memiliki pendapatan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dalam aspek psikologis, karena bahan utama yaitu pisang uh, merupakan buah yang memiliki banyak kalori dibandingkan dengan buah yang lainnya, kemudian mengandung beberapa mineral, yang mana hal ini tujuan utamanya yaitu untuk memunculkan produk yang bukan hanya enak saja, tetapi juga kaya akan nutrisi dan baik untuk kesehatan. Nah, poin yang kedua yaitu targeting. Nah, dari hasil riset produk, Banana Roll Spice ini menargetkan bisnis kepada para pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Kemudian untuk positioning, yaitu menciptakan hubungan baik dengan konsumen dengan menerima kritik dan saran, serta melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kompetitor. Kemudian kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu hasil riset pasar. Nah, yang poin pertama yaitu umur. Nah, dalam GFOM tersebut untuk rata-rata umur pengisian GFOM berada di umur 19 sampai di 20 tahun. Kemudian untuk jenis kelamin didominasi oleh perempuan ketimbang laki-laki. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa poin pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah Anda tertarik untuk mencoba produk ini? Nah, interpretasinya berdasarkan dari respon yang telah kami survei, semua responden tertarik untuk mencoba produk dari kami atau produk Banana Roll Spice. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu, berapa banyak yang Anda bersedia bayarkan untuk produk ini? Nah, interpretasinya berada di sebelah kiri ini. Berdasarkan dari responden yang kami survei, rata-rata responden bersedia membayar produk Banana Roll Spice ini di harga 10.000. Untuk rata-rata responden berikutnya bersedia membayar di harga 15.000. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda merasa harga produk makanan kami terjangkau? Nah, ini di sebelah kiri untuk diagramnya. Interpretasi, berdasarkan dari responden yang kami survei, harga produk yang kami tawarkan memiliki harga yang terjangkau. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apa saja fitur yang Anda inginkan pada produk ini? Interpretasi, berdasarkan dari respon yang kami survei, terdapat banyak fitur yang diinginkan pelanggan dalam produk Banana Roll Spice ini. Seperti halnya pembayaran non tunai ataupun melalui m-banking, kemudian menambah beberapa varian rasa, kemudian pelayanan antar atau jasa antar, menambah ukuran produk, dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kemasannya unik, bisa menarik minat Anda untuk membeli produk kami? Nah, ini untuk diagramnya di sebelah kanan ya. Untuk interpretasinya, berdasarkan dari responden yang kami survei, kemasan yang unik dapat menarik pelanggan untuk membeli produk. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kesesuaian kualitas antara produk yang kami promosikan dengan yang kami berikan bisa menjadi bahan pertimbangan Anda dalam membeli kembali produk ini? Interpretasinya, berdasarkan dari respon yang kami survei, menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kualitas dari produk, maka akan menyebabkan pembelian ulang pelanggan ataupun timbulnya repeat order. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kualitas rasa produk makanan kami dapat mempengaruhi keputusan pembelian Anda? Untuk interpretasinya, berdasarkan dari responden yang kami survei, semua responden setuju terhadap kualitas rasa produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena membeli berdasarkan kualitas. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, jika waktu tunggu pemesanan dan pengiriman produk makanan kami sesuai harapan, apakah dapat menambah penilaian terhadap produk? Interpretasinya, berdasarkan dari responden yang kami survei, menunjukkan bahwa waktu tunggu pemesanan produk yang cepat dapat menambah penilaian terhadap produk dan menaikkan kepuasan pelanggan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda menyukai makanan yang manis dipadukan dengan rempah sebagai nilai yang ditonjolkan? Interpretasinya, berdasarkan dari responden yang kami survei atau di diagram sebelah kiri ini, menunjukkan bahwa responden menyukai makanan manis yang dipadukan dengan rempah-rempah. Namun, menurut beberapa responden, perpaduan antara manis dengan rempah-rempah merupakan hal yang masih baru. Kemudian hasil riset selanjutnya yaitu, apakah Anda akan merekomendasikan produk ini ke teman atau kerabat?
interpretasinya berdasarkan dari responden yang telah kami survei menunjukkan bahwa responden akan merekomendasikan produk ini ke teman atau kerabat. Namun beberapa responden akan merekomendasikan produk ini apabila rasanya sesuai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dewi. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu ada gambaran produk. Dalam gambaran produk, kami menjelaskan mengenai filosofi logo Banana Roll Space. Nah, pengertian dari logo itu sendiri merupakan identitas suatu usaha sebagai tanda yang memberikan kesan yang mudah diingat serta dapat mengkomunikasikan arti dan memberikan makna yang dalam terhadap jati diri usaha tersebut, di mana hal itu akan berhubungan dengan visi dan misi usaha. Masuk ke yang pertama yaitu nama produk kami yaitu Banana Roll Space. Dapat diketahui dari namanya, kami menggunakan pisang sebagai bahan baku utama yang dilapisi dengan kulit tortilla dan diberi topping coklat. Hal ini akan menghasilkan perpaduan antara pisang, tortilla, dan coklat yang membuat kombinasi ini sangat cocok untuk dinikmati dalam berbagai kondisi dan oleh berbagai kalangan. Yang kedua ada warna kuning pada logo. Warna kuning pada logo ini melambangkan terang dan hangat sebagaimana matahari sering mewakili energi, kebahagiaan, harapan, usia muda, optimisme, dan keceriaan. Dengan menggunakan combo mat, logo terlihat simpel serta mudah diingat oleh konsumen. Dengan bentuk desain logo yang seperti ini akan mewakili produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada warna coklat pada logo. Warna coklat ini memberikan kesan kuat pada produk sehingga harapannya produk Banana Roll Space ini memiliki kekuatan untuk bersaing di pasar terutama dengan para kompetitornya. Selanjutnya ada bentuk lingkaran pada logo. Bentuk lingkaran yang sempurna dimulai dari titik awal menuju titik akhir adalah sebuah filosofi yang melambangkan tujuan utama usaha kami. Selanjutnya ada rancangan anggaran usaha. Dalam pengadaan kegiatan produksi Banana Roll Space, kami melewati 6 kegiatan. Yang pertama ada pengembangan pasar dan saluran distribusi. Dalam pengembangan pasar dan saluran distribusi ini kami menghabiskan 300.000. Selanjutnya ada pengembangan produk. Dalam pengembangan produk ini kami mendirikan stand menghabiskan 5.750.000. Selanjutnya ada produksi di mana ini merupakan kegiatan utamanya. Kami menghabiskan sebesar 580.000. Selanjutnya ada packaging, ini menghabiskan 1.100.000. Yang selanjutnya ada pengembangan sumber daya, kami bekerja sama dengan penjual pisang lokal, menghabiskan 125.000. Dan lainnya ini merupakan alat penunjang seperti kompor dan lain-lain, itu menghabiskan 2.145.000. Sementara untuk biaya operasional kami selama 1 kali produksi itu menghabiskan 1.705.000 di mana setiap picisnya menghabiskan 34.100. Selanjutnya ada proyeksi keuntungan. Dalam proyeksi keuntungan ini dalam sekali produksi kami memproduksi 100 picis Banana Roll Space akan mendapatkan laba kotor sebesar 295.000. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi yang kami berikan. Apabila dapat kekurangan maupun kelebihan, kami mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.